Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai pemberkasan untuk kalian yang lulus pada CPNS 2019 yang hasilnya itu akan diumumkan di tanggal 30 Oktober 2020 ini. Jadi tinggal 3 hari ya teman-teman untuk pengumuman resminya. Tapi hasil dari BKN ke instansi itu sudah diserahkan besok tanggal 28 Oktober 2020 ya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk tekan subscribe, like, comment, and share ya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke teman-teman, seperti yang kalian tahu bahwa BKN telah memposting di akun sosial media mereka, baik di Instagram maupun Twitter itu mengenai hal ini. Isinya itu untuk tahun ini pemberkasan dilakukan secara online dan dokumen-dokumen yang harus diunggah adalah dokumen-dokumen asli. So, hashtag Sobat BKN tidak perlu datang ke instansi yang dilamar dan tidak perlu pusing lagi soal legalisir. Nah, jadi seperti yang telah disampaikan di hasil media briefing sebelumnya bahwa pemberkasan untuk CPNS tahun 2019 itu dilakukan secara online ya teman-teman. Jadi akan mengupload dokumen-dokumen asli itu melalui akun SSCN kalian. Nah, selanjutnya nih teman-teman, BKN juga sempat membalas ada twitteran dari Decuit @adecuitcuit. Yang ini balasan dari postingan admin BKN yang sebelumnya yang tadi kita bahas tentang pemberkasan online itu. Isi dari cuitan ini yaitu jika tujuannya untuk menekan penyebaran COVID, memang tepat peserta tidak datang ke instansi saat pemberkasan. Tetapi untuk memenuhi persyaratan pemberkasan lainnya seperti surat sehat dan SKCK, mau tidak mau peserta harus datang dan berinteraksi dengan orang banyak. Solusinya, nah kemudian di sini balasan dari BKN yaitu take it or leave it. Untuk meminimalkan pergerakan di masa pandemi ini, BKN berupaya menyediakan layanan pemberkasan digital. Semoga usulannya untuk layanan lainnya segera terrealisasi ya. Jadi ya ada kemungkinan sih untuk SKCK sendiri mungkin akan lebih dipermudah ya teman-teman, utamanya untuk kalian yang domisilinya itu mungkin beda dengan KTP. Jadi siapa tahu nanti pas pengumuman juga akan ada kebijakan mengenai pengurusan SKCK itu. Karena kan seperti yang diketahui bahwa pengurusan SKCK itu harus sesuai dengan KTP-nya atau daerah asalnya ya. Dan untuk kondisi sekarang ini pastilah akan sangat sulit ya untuk kalian yang sekarang itu domisilinya berbeda dengan KTP. Nah, begitupun untuk surat keterangan sehat sendiri, semoga juga ada kebijakan untuk itu ya teman-teman. Karena kan di tahun lalu itu ada beberapa instansi yang mengharuskan pesertanya itu harus melakukan pemeriksaan itu di rumah sakit yang ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan. Nah, dan hal ini pun juga pasti merupakan hal yang sulit ya teman-teman di tengah pandemi seperti ini, karena kalau misalnya kita berada di domisili yang berbeda atau provinsi yang berbeda nih dengan instansi yang kita lamar. Jadi kita tunggu aja pengumuman resminya di tanggal 30 Oktober 2020 ini karena pastinya itu pihak BKN atau pemerintah melakukan yang terbaik untuk meminimalisir adanya pergerakan antar daerah agar tidak semakin menyebarnya pandemi COVID-19 ini ya. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke pemberkasan. Kira-kira berkas apa nih yang sudah bisa kalian siapkan untuk kalian scan yang nantinya akan diupload di akun SSCN kalian. Untuk pemberkasan ini kita akan merujuk pada peraturan BKN yaitu petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil yaitu nomor 14 tahun 2018. Oke, untuk peraturan ini kita langsung aja ke halaman 18 yang berisi mengenai berkas-berkas apa yang harus disiapkan untuk pemberkasan CPNS ini. Yang berbeda paling di tahun ini kita harus men-scan saja berkas-berkas asli tanpa adanya legalisir ya teman-teman, berbeda dengan tahun kemarin di mana semua harus ada legalisirnya. Tapi untuk jenis berkasnya pasti sama aja.
Oke, jadi di sini berdasarkan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 ini, persyaratan administrasi ini, setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat menjadi calon PNS wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS. Ditujukan kepada PPK disertai dengan yang pertama di sini berkasnya. Di sini mengatakan bahwa fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Tapi kan untuk tahun ini karena ada kebijakan untuk pemberkasan digital, maka berarti di sini adalah scan ijazah asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang telah dilamar. Untuk pertanyaan teman-teman yang mengatakan apakah scanan ijazah tersebut dari SD, SMP, SMA sampai dengan ijazah terakhir atau sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar ya. Jika itu S1 maka sampai S1, kalau S2 maka sampai S2. Berarti di sini sesuai dengan kebijakan dari instansi lagi ya, karena seperti tahun lalu ada beberapa instansi yang hanya meminta ijazah terakhir saja, ada pula instansi yang meminta mulai dari ijazah SD sampai dengan pendidikan terakhir. Berarti untuk yang ini kita tunggu aja pengumuman resmi dari instansi yang kita lamar. Selanjutnya untuk keabsahan berkasnya itu diteliti atau diperiksa dengan syarat. Yang pertama, kalau untuk surat lamaran, keabsahan berkasnya itu ditentukan yang pertama, diisi sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS. Dan yang kedua, ditandatangani oleh peserta seleksi yang bersangkutan. Selanjutnya untuk ijazah, di mana di sini untuk kesesuaian kualifikasi pendidikan atau surat tanda tamat belajar atau ijazah peserta seleksi yang bersangkutan ini sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dan dibutuhkan dalam tugas atau pekerjaan dengan ketentuan. Yang pertama, calon pelamar itu merupakan lulusan dari sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau Kementerian Agama dan lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan program studi yang terakreditasi dalam BAN PT dan atau Puskes atau Lembaga Akreditasi Mandiri atau Pendidikan Tinggi Kesehatan LAM-PTKes. Oke teman-teman, jadi saya sempat mendapatkan pertanyaan kemarin di salah satu video saya mengenai akreditasi ini apakah harus dari BAN PT. Ternyata di sini di peraturan nomor 14 ini mengatakan bahwa bisa juga dari lembaga akreditasi mandiri ya teman-teman, utamanya untuk yang dari akreditasi lembaga pendidikan tinggi kesehatan atau LAM-PTKes ya teman-teman. Jadi untuk yang bertanya kemarin semoga nonton lagi video ini, jadi saya ralat untuk jawaban saya yang kemarin dan mohon maaf atas kekeliruan itu ya. Jadi teman-teman, untuk kalian seperti yang saya bahwa ijazah kalian itu sudah terdaftar di BAN PT ya. Dan untuk nama serta nomor ijazahnya sudah sesuai dengan nomor ijazah dan nama kalian, karena jangan sampai ada yang terdaftar di BAN PT tersebut ternyata berbeda nomor ijazahnya dengan yang kalian miliki. Kemudian untuk kalian yang berasal dari lulusan luar negeri nih, ijazah yang diperoleh itu adalah dari sekolah atau perguruan tinggi luar negeri, itu harus mendapatkan penetapan penyetaraan dari Panitia Penilai Ijazah Luar Negeri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan ya. Selanjutnya di sini adalah daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai. Yang formulir isiannya sudah tercetak fast foto yang disediakan melalui website http://sscn.bkn.go.id atau di website lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS sebagaimana yang tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan badan ini. Selanjutnya yaitu mengenai keabsahan dari DRH atau daftar riwayat hidup. Jadi kebenaran data yang ada dalam DRH peserta seleksi yang bersangkutan itu ada ketentuannya, yaitu di mana data yang ditulis itu sesuai dengan ijazah, surat pernyataan, bukti pengalaman kerja, dan data lain sebagaimana yang telah dipersyaratkan.
Dan kemudian kalau misalnya dalam DRH tersebut kita mencantumkan pengalaman kerja, berarti kita juga harus melampirkan surat keterangan pengalaman kerja itu, dan itu harus asli ya, stempel basah, bukan merupakan fotokopian. Oke, poin selanjutnya yaitu berkasnya SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, yang ini juga nanti kalian scan aslinya untuk diupload di SSCN. Nah, untuk masalah di mana mengurusnya, apakah harus sesuai dengan KTP atau boleh di daerah domisili sekarang, kita tunggu aja kebijakan dari BKN ya teman-teman. Nah, kemudian untuk keabsahan surat keterangan catatan kepolisian yang dilampirkan itu dengan ketentuan. Yang pertama diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan yang kedua, surat keterangan catatan kepolisian ini masih berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya yaitu surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Kalau menurut peraturan BKN ini kan dia tidak menyebutkan harus di rumah sakit yang ditunjuk oleh instansi atau bagaimana, tapi kan semua peraturannya itu kembali lagi di instansi yang kita lamar. Karena kalau seperti tahun lalu ada instansi yang langsung menunjuk rumah sakit yang harus digunakan oleh peserta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi untuk tahun ini semoga saja ada kebijakan bahwa sesuai dengan domisili saja untuk pemeriksaan kesehatan ini ya. Nah, berkas yang selanjutnya yaitu keabsahan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, di mana ini ditentukan yang pertama, dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Selanjutnya yaitu surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkotika atau zat narkoba yang dimaksud. Nah, dokumen selanjutnya yaitu keabsahan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika, psikotropika, prekursor maksud saya, dan zat adiktif lainnya dengan ketentuan. Yang pertama, ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dimaksud. Nah, yang F yaitu surat pernyataan yang formulir isiannya itu disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, yaitu berisi. Nah, jadi ini adalah surat pernyataan yang 5 poin ya teman-teman, yaitu isinya tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Dan poin yang kedua yaitu tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak hormat, swasta atau termasuk pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Nah, surat keterangan selanjutnya yaitu tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Dan surat keterangan yang kelima berisi poin yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Nah, jadi semua berkas-berkas ini bisa kalian scan. Dari sekarang kalau misalnya sudah mau melakukan persiapan untuk men-scan berkasnya, bisa kalian lakukan, tapi usahakan itu berkasnya ukurannya tidak lebih dari 200 KB. Dan kalian juga harus men-scan KTP tentu saja dan juga KK ya, dan siapkan juga akte kelahiran kalian. Ada juga beberapa instansi yang meminta akta kelahiran. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.